Mengejutkan, setelah 75 hari, ucapan Roberto Mancini soal timnas Indonesia benar-benar jadi kenyataan? Ini faktanya yang bikin kaget. Makin menyita perhatian dunia. Media ternama Irak yakin timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026, sebut hal ini jadi alasan utama. Tegas. Pernyataan mengejutkan PSSI. Sampai berapi-api. Begini pernyataan tegas PSSI untuk Elkan Bagot usai tolak panggilan Patrick Kluivert untuk perkuat timnas Indonesia. Seketika publik bisa dibuat merinding ketika mendengarnya. Bikin geger. Terkonfirmasi. Greg Nwokolo dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, kembali merumput? Fantastis. Tertarik boyong Mes Hilger. Klub dari La Liga Spanyol Valencia CF siap tawarkan nilai kontrak fantastis kepada FC Twente. Nilainya asli bikin merinding. Tampil apik dan konsisten di Liga 1. Inilah rapor gemilang Egy Maulana Fikri bersama Dewa United. Satu kursi timnas Indonesia layak untuk Egy? Jelang hadapi Australia dan Bahrain, siapa yang lebih pantas jadi kiper utama timnas Indonesia? Emil Audero atau Martin Paes? Tak sabar bela timnas Indonesia. Tom Haye optimis kalahkan Australia dan Bahrain. Apa yang membuatnya sebegitu percaya diri? Simak alasannya. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, setelah 75 hari, ucapan Roberto Mancini soal timnas Indonesia benar-benar jadi kenyataan? Ini faktanya yang bikin kaget. Setelah 75 hari ucapan Roberto Mancini tentang timnas Indonesia jadi kenyataan. Saat itu pada pertemuan timnas Indonesia dengan Arab Saudi di bulan September 2024 berakhir dengan skor 1-1. Hal itu membuat Roberto Mancini geram, karena timnas Indonesia yang diremehkan banyak pengamat sepak bola Saudi ternyata bisa merepotkan tim tuan rumah. Saat itu tidak sedikit pengamat sepak bola Saudi yang menilai timnas Arab Saudi sudah seharusnya mendapatkan kemenangan sebagai tuan rumah. Dan Mancini mengatakan kalau timnas Indonesia adalah tim terhormat tidak mudah mengalahkan mereka seperti yang diharapkan beberapa pengamat. Apalagi timnas Indonesia memiliki sekelompok pemain profesional yang bermain di Eropa tidak seperti timnas Arab Saudi yang sangat sedikit pemain yang berkarir di benua biru. Bahkan pemain yang berkarir di liga lokal Saudi Pro League sangat sedikit mendapatkan menit bermain di klubnya. Dan setelah Roberto Mancini dipecat ucapan itu jadi kenyataan karena di bawah kepemimpinan Hervé Renard, timnas Arab Saudi justru dipermalukan 2-0. Pada 19 November 2024. Itu adalah kemenangan kandang pertama bagi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasil gemilang itu membuat skuad Garuda bertengger di peringkat ketiga klasemen Grup C. Koleksi poin Jai Itzes dan kawan-kawan hanya terpaut satu angka dari Australia yang menduduki peringkat kedua. Selain sudah diprediksi oleh Roberto Mancini, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi ini juga sudah diyakini oleh Coach Justin. Jauh sebelum pertandingan kandang melawan Arab, pengamat sepak bola Indonesia itu menyebut timnas Indonesia pasti menang. Emang berapa pemain Arab yang main di Eropa? Kita itu setengahnya main di Eropa, kata Coach Justin. Tapi kemudian muncul lagi pertanyaan, tapi pemain-pemain Indonesia bermainnya di tim-tim kecil. Contohnya Jai Itzes yang bermain di Venezia, sebagai klub kecil di Italia. Jangan lihat Venezia klub kecil yang ada Itzes setiap minggu main lawan Milan, Bologna, Juve, dan lain sebagainya. Begitu juga Kelvin Verdong, Jenner, dan lainnya, tegas Coach Justin. Maka pengalaman bermain ini penting. Itu yang membuat saya yakin seyakin-yakinnya kita akan menang lawan Arab, tambahnya. Menurut Coach Justin, pertanyaan yang sama juga seharusnya ditanyakan kepada Australia untuk memantik semangat timnas Indonesia agar menang. Pengalian tebal, memangnya ada berapa pemain Australia yang main di Eropa? Tanya Coach Justin. Makin menyita perhatian dunia.
Media ternama Irak yakin timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026, sebut hal ini jadi alasan utama. Media olahraga Irak, Irakis_Insinyur, menilai bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, keberhasilan PSSI dalam mendatangkan pemain keturunan dari Eropa menjadi faktor utama yang meningkatkan performa skuad Garuda secara signifikan. Sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada awal 2023, program naturalisasi semakin gencar dilakukan. Sejumlah pemain yang memiliki darah Indonesia berhasil diyakinkan untuk membela timnas, memberikan dampak positif terhadap kualitas permainan dan hasil yang diraih sejauh ini. Saat ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia menempati posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin setelah 6 pertandingan. Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia, yang saat ini menempati posisi kedua, batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Untuk mengamankan tiket lolos, timnas Indonesia setidaknya harus mengumpulkan 7 poin tambahan dari 4 laga sisa. Hal ini bisa diraih dengan mencuri 1 poin dari Australia, serta meraih kemenangan melawan Tiongkok dan Bahrain. Kehadiran 4 pemain keturunan baru, yaitu Ula Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi, semakin memperbesar peluang timnas Indonesia untuk mencapai target tersebut. Menurut Irakis_Insinyur, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Media ini juga menyoroti peran Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang saat ini menukangi timnas Indonesia. Sejauh ini, PSSI telah meyakinkan 19 pemain keturunan dari Eropa untuk membela timnas Indonesia senior. Patrick Kluivert bertekad membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Australia, tulisnya. Dukungan besar dari PSSI, media, dan para penggemar membuat timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menghadapi laga-laga kualifikasi mendatang. Federasi, media, dan fans berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Kami mendoakan yang terbaik agar mereka bisa lolos, sambung akun tersebut. Tegas, pernyataan mengejutkan PSSI. Sampai berapi-api. Begini pernyataan tegas PSSI untuk Elkan Bagot usai tolak panggilan Patrick Kluivert untuk perkuat timnas Indonesia. Seketika publik bisa dibuat merinding ketika mendengarnya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mempertanyakan sikap Elkan Bagot soal mau atau tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Bola liar perihal Elkan Bagot semakin menjalar. Sumarji selaku Ketua BTN sampai turun tangan merespons isu yang tengah beredar. Dikabarkan bahwa Elkan Bagot secara halus menolak tawaran untuk kembali bermain di timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Penyebab yang dijadikan alasan Elkan Bagot adalah ingin fokus bersama Blackpool FC agar mendapatkan menit bermain reguler. Ya, dalam 1 bulan terakhir pemain kelahiran Bangkok itu memang menjadi andalan Blackpool FC sebagai palang pintu pertahanan. Momentum ini mau dimanfaatkan Bagot memperbaiki menit bermainnya, mengingat sebelumnya ia terkendala dengan cedera. Bagot dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool sejak Agustus 2024 dan berakhir pada 31 Mei 2025 mendatang. Selama itu, Bagot baru memainkan 10 pertandingan bersama Blackpool di Liga dengan total mencatatkan 721 menit bermain. Menurut pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan, Patrick Kluivert sebenarnya sudah menghubungi Elkan. Akan tetapi, jawaban Elkan bukan untuk menolak panggilan timnas Indonesia, melainkan ingin fokus dengan klub yang dibelanya. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan. Ia ingin menanyakan bagaimana kebugaran dan kesiapan dia, apakah bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi Elkan Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya. Bukan berarti tidak ingin main, tapi sementara fokus di Blackpool. Ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak tampil di klub. Nanti mungkin berikutnya bisa ikut tampil di timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Polemik yang tengah terjadi memantik Sumarji untuk ikut berkomentar. Pesan tegas pun diberikan untuk Elkan Bagot.
Sumarji tak ingin basa-basi soal pemain ini, ia butuh ketegasan apakah Elkan masih mau dipanggil ke timnas Indonesia atau tidak. Elkan Bagotnya mau apa tidak dipanggil ke timnas Indonesia, kata Sumarji. Pemanggilan pemain ini penting mengingat kurang dari 1 bulan timnas Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan di bulan ini bertandang ke Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Sebenarnya ada atau tidaknya Elkan Bagot di skuad Garuda tidak terlalu berdampak signifikan untuk kedalaman skuad. Patrick Kluivert dinilai sudah memiliki para pemain terbaik untuk lini bertahan, mulai dari Jai Itzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Rizky Ridho, hingga Jordi Amat. Bisa dikatakan stok bek tengah timnas Indonesia sudah melimpah. Yang perlu diperhatikan adalah posisi penyerangan. Hadirnya Ula Romeni belum bisa dikatakan menutup lubang besar yang menjadi kelemahan timnas Indonesia selama ini. Bikin geger. Terkonfirmasi, Greg Nwokolo dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, kembali merumput, pemain berusia 39 tahun, Greg Nwokolo, mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali mengenakan jersey timnas Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 3 Maret 2025. Dalam unggahannya, mantan pemain Persija Jakarta dan Arema FC tersebut membagikan foto dirinya mengenakan jersey terbaru timnas Indonesia yang berwarna putih, lengkap dengan desain terbaru garapan Erspo. Dalam foto tersebut, Greg Nwokolo tampak gagah berpose mengenakan jersey timnas Indonesia lengan panjang. Wajahnya terlihat penuh semangat, memperlihatkan betapa berharganya momen ini baginya. Di bagian keterangan foto, Greg menyertakan ungkapan bahagia. Sangat bahagia bisa dipanggil lagi untuk memperkuat timnas Indonesia buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia pun menambahkan dengan kelakar, "Tolong jangan ada yang berkomentar sudah tua ya di sini." Sebagai candaan ringan yang menyiratkan rasa humor di balik kebanggaannya. Greg Nwokolo sendiri memiliki perjalanan panjang bersama timnas Indonesia sejak pertama kali membela skuad Garuda pada tahun 2013. Meskipun kini usianya sudah tidak muda lagi, ia tetap mendapat kepercayaan untuk kembali bergabung dengan timnas Indonesia dalam rangka persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terakhir kali Greg bermain untuk timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022, tepatnya dalam laga melawan Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 19 November 2019. Setelah beberapa tahun tidak aktif bermain di level internasional, Greg kembali berkesempatan membela timnas Indonesia. Kali terakhir ia bermain secara kompetitif di Liga 1 2023 hingga 2024 bersama Arema FC, meskipun hanya tampil selama 88 menit dalam 10 pertandingan. Setelah itu, Greg memilih untuk tidak bermain lagi di level profesional, meskipun ia belum membuat keputusan resmi terkait pensiun dari dunia sepak bola. Kini, dengan kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, Greg berharap dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi tim. Ia siap membantu timnas Indonesia dalam menghadapi 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia untuk menghadapi Socceroos pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, dan selanjutnya akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Diharapkan kehadiran Greg Nwokolo dapat menambah pengalaman dan kualitas di lini depan timnas Indonesia yang kini sedang dipimpin oleh pelatih Patrick Kluivert. Dengan semangat dan dedikasinya, Greg bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Fantastis. Tertarik boyong Mes Hilgers? Klub dari La Liga Spanyol Valencia CF siap tawarkan nilai kontrak fantastis kepada FC Twente. Nilainya asli bikin merinding. Kabar mengejutkan datang dari pemain timnas Indonesia, yaitu Mes Hilgers. Terbaru, sang pemain kini dirumorkan masuk dalam daftar bidikan klub La Liga Valencia setelah bek Los C, Christian Mosquera, diinginkan oleh Juventus. Mosquera sangat diinginkan oleh Juventus pada musim panas mendatang. Jika pemain asal Spanyol itu menerima pinangan Bianconeri, Valencia akan kehilangan sosok penting di sektor pertahanan.
Pemain berusia 20 tahun ini dapat membuat lini belakang Juventus lebih tangguh untuk musim depan yang dilanda badai cedera pada musim ini buntut Gleison Bremer hingga Pierre Kalulu. Bek yang mempunyai kontrak hingga 2026 ini sebagai solusi bagi sisi lain dari pertahanan Juventus. Valencia dikabarkan meminta harga sekitar 30 juta euro untuk Mosquera, ulas Football Transfer. Karena Mosquera dibidik Juventus, Valencia mau tak mau mencari penggantinya. Dari kesamaan data dan gaya bermain, Maes Hilgers pun menjadi nama teratas sebagai suksesornya. Jika Mosquera pergi, Valencia sebaiknya menggunakan dana hasil penjualannya untuk merekrut Hilgers dari FC Twente. Bek berusia 23 tahun ini memiliki tingkat kemiripan 100% dengan Mosquera berdasarkan data Ski Sports, tulis Football Transfer. Keduanya memiliki gaya bermain sebagai gabungan antara ball-playing defender dan ball-winning defender. Selain andal dalam membangun serangan dari belakang, Hilgers dan Mosquera juga aktif dalam merebut bola dari lawan. Jelasnya, kabar ketertarikan Valencia ini menambah panjang rumor yang mengaitkan Maes Hilgers dengan pintu keluar dari FC Twente pada musim panas 2025. Sebelumnya, bek berdarah Manado itu kabarnya sudah banyak menarik atensi dari banyak klub, baik dari Belanda, Inggris, Italia, dan juga Spanyol. Saat ini, kontrak Maes Hilgers bersama FC Twente hanya tersisa 1 tahun saja atau hingga 2026. Seiring belum adanya pembicaraan akan kontrak anyar. Alhasil, klub berjuluk The Tukers harus menjualnya pada musim panas 2025 ini agar tak kehilangan jebolan akademinya itu secara gratis di akhir masa kontraknya. Dilansir dari Twente Fans, FC Twente kabarnya akan meminta mahar 11 juta euro kepada para peminat termasuk Valencia andai ingin mendatangkan Maes Hilgers pada musim panas nanti. Belum jelas apakah FC Twente bersedia melepas Hilgers. Bek timnas Indonesia ini masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2026, tutur Football Transfer. Hilgers tetap menjadi pemain penting bagi Twente. Meskipun karena jadwal padat dan cedera, ia mendapat menit bermain yang sedikit lebih terbatas, ungkap Football Transfer. Hanya saja kepindahan Maes Hilgers ke Valencia bisa berbuah petaka. Sebab klub yang bermarkas di Stadion Mestalla itu tengah terpuruk di pentas La Liga. Saat ini, Valencia berada di peringkat ke-18 klasemen La Liga atau zona merah. Andai terdegradasi, bisa saja Maes Hilgers menolak bergabung Los C pada musim panas nanti. Tampil apik dan konsisten di Liga 1. Inilah rapor gemilang Egy Maulana Fikri bersama Dewa United. 1 kursi timnas Indonesia layak untuk Egy? No Egy no party. Ya, bagi pemuja setia Dewa United, Egy Maulana Fikri bukan sekadar starter dalam skuad besutan Jolde Riekerin. Ia salah satu tumpuan sekaligus mesin gol. Saat Dewa United mengalahkan Persik Kediri 2-1 pada laga terakhir dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025, winger 24 asal Medan menyumbang sebiji gol. Ia mencatatkan namanya di papan skor setelah sukses memaksimalkan assist manis Alex saat duel masih bergulir 12 menit. Tambahan sebiji gol membuat koleksi lesakan Egy Maulana Fikri terus menggunung. Sejauh ini, pilar timnas Indonesia tersebut sudah mengepak 10 gol yang membuatnya masuk daftar top skor BRI Liga 1 2024-2025. Ia bersaing dengan sederet penyerang asing macam Tiron, Persib Bandung 10 gol, Dalberto, Arema 12 gol, Gustavo Almeida, Persija Jakarta 15 gol, serta rekannya setim yakni Alex Martins dengan koleksi 18 gol. Sejak bergabung pada 2023, usai memperkuat FK Senica dan Vion Zlate Moravce, performa kelahiran 7 Juli 2000 bersama Dewa United terus mengilap. Tak hanya bermain sebagai penyerang sayap, jebolan di Klat Ragunan, Jakarta, juga kerap menjadi gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1. Nyaris tak tergantikan, Egy Maulana Fikri punya kontribusi besar di balik kemajuan pesat Dewa United, di mana hingga pekan ke-25 Banten Warriors masih bercokol di posisi kedua klasemen sementara. Mengemas 46 poin, Dewa United kini cuma terpaut 5 angka dari sang pemuncak, Persib Bandung. Kekalahan Maung Bandung saat bertandang ke kandang Persebaya Surabaya pada laga terakhir membuat poin tim asuhan Bojan Hodak tak berubah, yakni 51.
Jika bisa tampil impresif dan berharap Persib kembali tergelincir di laga selanjutnya, besar kemungkinan Dewa United lah yang akan tampil sebagai kampiun kasta tertinggi Indonesia musim ini. Untuk menggapai singgasana jawara, Dewa United kudu bisa memaksimalkan 9 laga tersisa. Itu berarti, manajemen dan fans masih berharap banyak kepada Egy Maulana Fikri. Sejak pertama kali melihat, J.Olde Riekrin sama sekali tak ragu dengan Egy Maulana Fikri. Dia adalah pemain yang fantastis. Saya sangat terkesan dengan kualitasnya, kata juru taktik berpaspor Belanda itu saat Egy Maulana Fikri bergabung dengan Dewa United. Dan kini apa yang dikatakan J.Olde Riekrin terbukti. Egy Maulana Fikri tak pernah berhenti membuat sensasi. No Egy no party. Satu slot timnas Indonesia pada periode Maret 2025 pun layak untuk dia. Jelang hadapi Australia dan Bahrain, siapa yang lebih pantas jadi kiper utama timnas Indonesia? Emil Audero atau Martin Paes? Persaingan untuk posisi kiper utama timnas Indonesia semakin menarik dengan hadirnya dua nama besar, yakni Martin Paes dan Emil Audero. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang membuat pelatih Patrick Kluivert harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum menentukan pilihan. Martin Paes sudah menjadi kiper utama timnas Indonesia sejak dinaturalisasi pada 2024. Sementara Emil Audero, yang menunjukkan performa impresif di Serie B Italia, kini menjadi ancaman serius bagi posisi tersebut. Martin Paes, yang saat ini membela FC Dallas di MLS, telah menunjukkan penampilan yang cukup solid di level internasional. Namun, performanya di liga domestik belum sepenuhnya konsisten. Di sisi lain, Emil Audero telah mencatatkan beberapa clean sheets dan penampilan konsisten sejak dipinjamkan ke Palermo. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang lebih pantas menjadi kiper utama timnas Indonesia? Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan kedua kiper ini, serta dampaknya terhadap skuad Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes telah menunjukkan performa yang solid sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Ia berhasil beradaptasi dengan baik dan memberikan kontribusi positif di lapangan. Pengalamannya bermain di liga-liga Eropa dan MLS memberikan nilai tambah, terutama saat menghadapi lawan di level internasional. Namun, meskipun memiliki kelebihan, Paes juga menghadapi beberapa tantangan. Performanya pada musim lalu belum konsisten. Pada musim ini, ia telah kebobolan 4 kali dari 2 pertandingan dan belum pernah mencatatkan clean sheet kendati mengemas beberapa penyelamatan. Emil Audero menjadi sorotan setelah tampil cemerlang bersama Palermo di Serie B Italia. Penampilannya yang konsisten dan beberapa clean sheets membuatnya layak untuk dipertimbangkan sebagai kandidat kiper utama. Audero juga memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, seperti Juventus dan Inter Milan, yang tentunya menambah kepercayaan dirinya. Namun, satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa Audero belum pernah bermain untuk timnas Indonesia. Adaptasi dengan tim dan gaya bermain yang diterapkan oleh Patrick Kluivert menjadi tantangan tersendiri. Meskipun performanya di Serie B sangat baik, level kompetisi yang berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia harus menjadi pertimbangan. Dengan kehadiran Emil Audero, persaingan di posisi kiper timnas Indonesia semakin ketat. Ini bukan hanya memberi tekanan kepada Martin Paes, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Patrick Kluivert harus membuat keputusan yang bijak mengenai siapa yang akan menjadi pilihan utama dalam 4 pertandingan krusial mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada periode Maret 2025. Kehadiran Audero yang memiliki garis keturunan dari Mataram, NTB, diharapkan dapat menambah kepercayaan diri tim. Situasi ini sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Performa kedua kiper dalam beberapa pertandingan ke depan akan menjadi penentu siapa yang layak untuk menjadi kiper utama. Kluivert tentu akan mempertimbangkan segala faktor, termasuk pengalaman dan adaptasi, sebelum mengambil keputusan akhir. Tak sabar bela timnas Indonesia.
Tom Haye optimis kalahkan Australia dan Bahrain. Apa yang membuatnya sebegitu percaya diri? Simak alasannya. Gelandang Almer City, Tom Haye, sudah menanti bermain untuk timnas Indonesia. Haye jadi sosok penting di lini tengah skuad Garuda. Dia tercatat sudah meraih 9 caps dan mengoleksi 2 gol sejak debut tahun lalu. Selanjutnya, dia akan menunggu panggilan timnas untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain pada bulan ini. Tom Haye menjelaskan, bermain untuk timnas Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi, mereka memiliki supporter yang fanatik dan siap memberikan dukungan. Tentunya, berlaga untuk skuad Garuda jadi tugas yang tidak bisa dilewatkan. Ya, luar biasa. Saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan UMIA, dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana, kata Tom Haye dilansir dari laman Football International. Pemain berusia 30 tahun ini melanjutkan, bermain untuk negaranya selalu memberikan pengalaman menarik. Dia memastikan akan segera pergi setelah melawan NAC Breda pada 15 Maret. Skuad Garuda memang dijadwalkan berkumpul pada 7 hari sebelum melawan Australia yang akan digelar 20 Maret. Jadi dalam hal itu sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia dan juga sangat menyenangkan. Jadi, ya, itu adalah pertandingan di bulan Maret setelah NAC Breda, ujarnya. Haye melanjutkan, mereka harus bisa mendapatkan hasil maksimal di bulan Maret nanti. Tentunya, ini demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Sebagai pemain, dia akan berusaha memberikan kontribusi terbaik di lapangan dan kembali fokus ke Almere setelah laga tersebut. Itu juga merupakan pertandingan yang sangat bagus untuk saya. Tentu saja, saya berharap kami dapat meraih 1 atau 2 hasil bagus dalam 2 pertandingan sebelum itu. Kemudian kami dapat memasuki fase akhir musim, ujarnya.